ada. Ya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Nah ini kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan sambil mungkin mencoba untuk menekuni hobi baru. Hobi baru, banyak sekarang hobi-hobi yang lagi ini ya, lagi hits banget. Ada lari, Ya, bersepeda, olahraga, healthy lifestyle. Apa lagi sih Kalau sebenarnya? ini go green. Oh, Nah, kita akan mengajak pemirsa bersama Wiki, kita akan diajak untuk berkebun. berkebun. Ya. Ini hobi baru ya. Hobi baru. Cakri juga berkebun. Semenjak kemarin bikin terrarium, saya jadi suka berkebun sambil bernyanyi. Terrarium. Kan ya bukan. Jangan. Ini kayaknya lebih seru kegiatan yang akan Wiki mengajak kita bersama benar. komunitas Jakarta Berkebun. Oke, kira-kira Wiki bisa nggak ya ikut berkebun juga setelah ini? Nah, ini dia paketnya The Blusukan bersama Wiki Adrian. Urban Farming, the new urban lifestyle adalah satu konsep yang diangkat oleh komunitas Indonesia Berkebun. Sekarang saya sedang berada di area Jakarta Barat, tepatnya di area Kebon Jeruk. Dan area ini dipakai oleh komunitas Jakarta Berkebun untuk berkebun. Nah, kira-kira aktivitas apa yang mereka punya di sini? Ikutin saya. Halo Mbak, apa kabar? Hai, Wiki dari Berita Satu dengan Mbak Jen. Mbak Jen, oke, Mbak Jakarta Jen. Berkebun. Jakarta Berkebun. Ya. Aku lagi main-main ke sini karena aku nggak tahu tempat ini seperti apa dan Ya. apa yang aku bisa temukan. Aku pasti banyak nanya. Aku minta ditemenin ya sama Boleh, Mbak Jen boleh, ya. Oke, ya. sip. Kita langsung masuk. Oke, Mbak. Oke. Oke. Mbak Jen, apa yang harus pertama kali saya lakukan kalau saya mau berkebun? Kayaknya sih pertama-tama harus ganti sepatu dulu ya, biar nggak kotor. Siap. Sayang Iya deh. sepatunya. Oke, Bisa sip. dipakai dulu. Pakai sepatu boot. Ya. Oke. Ya udah pakai sepatu. Nih sekarang kita pakai peralatan perang dulu. Oke, ini adalah peralatan Ini yang ada harus skop. dibawa. Sama garpu. Ya. Jadi saya yang mana? Mau yang garpu apa yang skop? Skop aja deh. Skop aja. Ya. Dua-duanya nggak bisa? Bisa sih. 3 boleh? Boleh. Satu aja ya? Buat makan. Oke, jinawar. Ya, siap. Oke, yang paling penting dalam berkebun itu adalah Media tanamnya. Media tanamnya? Ya, kalau di sini sih kita masih konvensional ya, pakai tanah. Jadi tanahnya itu tanah biasa sih, tanah di Jakarta kan tanahnya biasanya merah ya. Karena tanah liat, jadi kita harus campur sekam. Ini udah dicampur sekam sih supaya lebih gembur gitu. setelah ada tanah dan juga sekam, selanjutnya media tanam ini ditambahkan apa? Harus dicampur pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Pupuk pupuk- kandangnya terbuat dari apa? Bisa dari kotoran sapi, kambing atau enggak ayam. Oke, Yang ini bagus kita- sih sapi atau enggak ayam. Karena dia bentuknya lebih, kalau kambing kan butiran ya, jadi lama terserapnya. Kalau sapi ayam itu dia udah agak serbuk gitu. Oke. Jadi dia gampang kecampur. Ini kita pakai kotoran ayam. Oke, jadi semua dari ayam itu bisa kita konsumsi Oh ya. iya, Dimulai bisa. dari daging, telur, sampai kotorannya. Sampai kotorannya Bisa kita pun manfaatkan. berguna. Luar biasa, hebat ayam. Oke, sekarang Ini perbandingannya Diapain? 1:1. ya. Jadi tanahnya kan segini, dicampur aja. Ini juga. Oh, ini juga. Ini adalah pupuknya ya? Oh, oke. Campurnya berlapis-lapis gitu atau Iya. random aja? Karena ini tempatnya kecil, jadi lapis-lapis aja. Oke, sip. Biar ada kerjaan kita lapis-lapisin ya. Terus, sip. Saya lagi. Seru ya kayak main? Iya nih, kayak main masak-masakan. Ini namanya kita bikin adonan untuk Oh, iya. ya media tanamnya. Sip. Dan yang terakhir adalah dikasih pupuk lagi. Ya, sampai segini aja Mas nih, batas ininya. Oke, nggak boleh nambah. Setelah lapisan tanah dan pupuk ini selesai di dalam pot, Ini nggak habis bisa itu langsung ngapain? ditanamin, karena Diapain? takutnya dia pupuknya itu masih panas ya. Jadi kalau ditanamin dia akar tanamannya itu bisa mati. Jadi kita siram dulu pakai pupuk organik cair. Oke. Baru Pupuk organik ya. cair.
kita tanam ini di Iya. media tanam yang sudah siap. Iya, jadi Didiemin selama kalau 2 udah hari. didiemin gitu, kan nanti dia udah siap untuk dipindahin bibit baru. Sip, ini adalah Iya. tanah yang sudah siap kita tanami. Bisa cerita sedikit mengenai ini Mbak? Ini namanya apa? Prosesnya seperti apa Oke. sebelum kita pindahin? Kalau ini tadi kayak sama sih kayak tanah yang tadi udah kita campur, terus kita sebar biji tomat. kalau Nah ini ini pohon udah, ya ini tomat. Ini Kalau ini cabai. sama juga, cuman dia kita taruhnya nih kayak tempat es batu. Ini namanya tray. Ya, bibitnya sudah siap dipindahkan, tapi sebelumnya kita harus apa? Nyiapin apa dulu? Tanahnya sih agak digembur-gemburin Oke. ya. Ini yang udah dicampur selama seminggu sih, ini seminggu yang lalu. Terus, proses Ini, penggemburan itu hanya iya, dicongkel-congkel gitu aja ya? Iya. Proses Iya. pemindahan bibit Ya, dari tray, kita keluarin dari tray semayan. caranya? Dari bawahnya nih ada lubang, dia ditusuk aja nanti bibitnya keluar. Udah ditanam kedua bibitnya, Ya, bibit tomat ini sama kalau bibit udah cabai? dipindahin gini, kita siram supaya dia nggak layu. Oke. Ya. Ini sehari cukup 2 kali aja sih, pagi, Sip. sore Oke, atau aku malam. pengen cobain dong. Nih, Iya, karena aku yang nanam, aku yang nyiram. ya. Segini cukup. Oke, Mbak Jen, kalau gitu kita langsung panen kangkung ya? Iya, boleh. Caranya gimana panen kangkung ini? Caranya itu tangannya kebalik gini, baru nanti kangkungnya kita ambil, baru dicabut. Kirain ada yang begitu joget dong. Bukan. Oke. Jadi ini Tangannya gini, diambil tarik. terus ditarik ya, Oh, supaya apa yang batangnya terjadi? nggak patah. Oh, supaya batangnya nggak patah. Iya. Jadi itu triknya ya? Iya, sama akar-akarnya. Nah, saya sekarang nyoba ya, pengen nyoba untuk mencabut cabai rawit. Ya, ini adalah cabai rawit pertama yang saya panen, pemirsa. Mbak Jen, kita sekarang udah ada di area kangkung ya? Iya, ini kangkung yang udah sebulan, udah siap panen. Kangkung itu siap panennya dari tanam 21 benih, tanam hari, bibit? iya. Oh. Jadi kan kalau kangkung dia nggak usah disemai kayak tadi cabai, tomat kan disemai. Kalau kangkung dia langsung disebar aja bijinya. Oke. Nanti 21 hari minimal. Langsung bisa pakai gini. dipanen. Ini Mbak, udah 4 minggu. Sebentar deh, ini area kangkung, tapi saya ini nemuin tanaman yang kayaknya bukan kangkung deh. Oh iya, itu Ini apa? Kok dia bisa nyasar ke sini? itu namanya bunga matahari. Cuman dia baru ditanam sih. Biasanya di setiap sela-sela sayuran, saya di ujungnya kita tanam bunga. Buat apa? Biar cantik aja atau apa? Ya, satu buat hiasan, dua ada fungsinya juga. Jadi dia menghalau hama. Jadi hamanya nggak ke sayurannya, tapi dia makan si bunga itu. Hasil panen kita ya, kita taruh di sana ya, Mbak. Oke. Mbak Jen, abis kita panen terong, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya, Mbak, di media tanam kangkung. Kita balik lagi ke situ ya, Mbak ya. Iya, Ini ada kale justru, kale scarlet. iya. Nah, ini kenapa kale ini berada di area tanam kangkung ini? Si Kale udah duluan di sini. Nah, Kale Jadi kan, yang anak baru kangkung. Iya. Oh, ini anak lama nih Kale ya. Nah, tadinya itu Kale sama sawi. Jadi sawinya udah dipanen. Kalau Kale kan lama ya, bisa 4 bulan, 6 bulan. Pokoknya dia lama. Terus karena kita memanfaatkan lahan tumpang sari, jadi kita sebar kangkung lagi. Nanti kangkungnya dipanen, nanti kita ganti bayam. Oke. Nah, kelebihan ataupun manfaat yang kita dapatkan kalau kita menanam dengan teknik tumpang sari itu apa, Mbak? Ya, tumpang sari selain haranya itu dia nggak kekurangan ya. Jadi kan dia macam-macam bervariasi tanamannya. Terus hamanya juga nggak gampang menyerang. Kalau kita tanamnya itu kangkung lagi, misalnya
sawi semua itu gampang diserang. Oke, jadi kalau dengan tumpang sari ini dapat meminimalisir hal-hal Iya, tersebut ya. kerusakan dari hama. Ya, kali itu enaknya dibikin apa ya? Ditumis bisa, bikin keripik bisa, bikin smoothie sih yang paling tren. Nanti kita Kale, bikin ya. smoothie sekali aja kali Ya, ya. boleh. Enak deh, seger-seger ya kan. Iya, Panas kayak gini, kale seger-seger sama minum. apa ya, timun, mangga. Oke. Jadi bilangnya kale bukan kale. Ya. Oke, Ya sip. kale. Kita ke area lain. Let's go.